Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cemerlang, kembali lagi bersama saya Rizky Maria, NPM 5021169 dari kelas 4E, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Masih di mata kuliah yang sama, yaitu Telaah Kurikulum, dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Judul materi, Perbedaan dan Perubahan Kurikulum di Indonesia. Tonton videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan. Pertama, hakikat perubahan kurikulum. Hakikat dari kurikulum ialah kegiatan mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangan harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan tidak asal berubah. Kedua yaitu landasan pengembangan dan perubahan kurikulum, terdiri dari landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan budaya, landasan iptek, dan landasan organisatoris. Ketiga yaitu prinsip pengembangan dan perubahan kurikulum. Perubahan dan pengembangan pada kurikulum didasari oleh 5 prinsip, yakni relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Keempat, perbedaan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia mempunyai karakteristiknya masing-masing, sehingga hal tersebutlah yang menjadi perbedaan antara kurikulum tersebut. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan dan diaplikasikan tahun 1950 serta sering disebut dengan istilah Leerplan dalam bahasa Belanda, artinya rencana pembelajaran. Kurikulum ini meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda sebelumnya. Ciri utama dari kurikulum ini adalah menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. 2. Kurikulum 1952. Kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Cirinya adalah setiap isi pelajaran harus bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Dengan begitu, mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kelima hal tersebut dikenal juga dengan program Pancawardana. Ada juga yang menyebutkan bahwa Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. 4. Kurikulum 1968 ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Oleh karena itu, mata pelajaran yang dibuat lebih bersifat teoritis. Kurikulum ini juga menekankan pendekatan organisasi dalam materi pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum ini bertujuan agar pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep di bidang manajemen yang terkenal pada masa itu, yaitu MBO, Management by Objective. Tujuan, materi, dan metode pengajaran diatur secara rinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Pada masa ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran dibuat untuk setiap satuan bahasan. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga kurikulum 1975 yang disempurnakan. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya kurikulum ini adalah Dr. Koni R. Semlawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas tahun 1980 sampai 1986, menggunakan model yang disebut juga dengan cara belajar aktif siswa atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. 7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Tujuannya adalah untuk menekankan agar siswa lebih memahami konsep dan terampil dalam menyelesaikan soal dan masalah. Sistem pembelajarannya 1 tahun dibagi menjadi 3 caturwulan. 8. Kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Menurut Depdiknas, KBK adalah seperangkat rencana pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Setiap mata pelajaran memiliki rincian kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. 9. Kurikulum 2006. KBK dihentikan dan diganti oleh KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
pendidikan. KTSP memberi kebebasan kepada guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan, kondisi siswa, dan kondisi sekolah. Depdiknas telah menetapkan kerangka dasar, standar kompetensi kelulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan. 10 Kurikulum 2013 merupakan peralihan pemerintahan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Tema utama Kurtilas adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, inovatif, kreatif, afektif melalui pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurtilas memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku. 11 Kurikulum darurat. Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Pada materi pembelajaran terjadi penyederhanaan materi menjadi materi edisi khusus. 12 Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang mengedepankan konsep profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.